Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi yang indah ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kita masih diberikan kesabaran oleh Allah, kita masih diberi kenikmatan yang berlipat-lipat. Terbukti kita bisa melangkahkan kaki untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, di mana subuh merupakan bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Kanjeng Nabi Muhammad, karena tidak ada syafaat kecuali atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak memberikan syafaat kepada kita sesuai dengan amal yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, dengan kesusahan apapun, maupun dalam kebahagiaan apapun yang kita rasakan. Takwa menjadi kunci bagi kita untuk meraih kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, sedikit barangkali kita akan membahas tentang bekal abadi. Kunci untuk mengoptimalkan amal kita terletak pada 3 pilar utama. Yang pertama adalah bagaimana niat kita, yang kedua adalah semangat kita, dan yang ketiga adalah kualitas amal kita. Jamaah rahimakumullah, kehidupan dunia adalah persinggahan, atau bahasa kita mampir ngunjuk. Kehidupan kita itu sebentar, sekalipun ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 100 tahun hidup di dunia, tapi tidak juga banyak yang hanya bahkan masih janin pun bisa gugur dalam kandungan orang tuanya. Itu artinya bahwa kehidupan adalah sementara, jembatan yang terbentang menuju keabadian akhirat. Setiap detik dan langkah serta perbuatan sejatinya adalah bekal yang sedang kita kumpulkan untuk perjalanan panjang setelah kematian. Memang membicarakan kematian itu tidak menyenangkan, tapi adalah sesuatu yang pasti. Paling mudah untuk membicarakan kematian karena gampang lihat fenomenanya itu. Tapi apakah kita mampu untuk berzikir, mengingat Allah, menguatkan kita untuk semangat dalam meraih kehidupan kita? Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memastikan bahwa bekal yang kita bawa ini betul-betul bekal terbaik? Atau jangan sampai kita waton ya. Kita mau pergi perjalanan bawa bekal yang sak-sae, asal-asalan, bekal minimalis, tentu itu akan menyulitkan kita di dalam kehidupan berikutnya atau perjalanan berikutnya. Maka
kita harus memastikan bahwa bekal yang kita bawa ini adalah bekal terbaik, ahsanu amala, yang tidak hanya diterima di sisi Allah, tetapi juga menjadi amal jariah yang tak terputus mengantarkan kita menuju surganya. Ini barangkali sehingga kita detik demi detik itu adalah sangat berharga bagi kita. Seperti mutiara yang harus terus kita genggam, kita pertahankan. Kunci untuk mengoptimalkan amal kita terletak pada 3 pilar fondamen yang saling melengkapi. Di depan kami sebutkan, yaitu niat atau purpose. Setiap perbuatan kita pasti ada niatnya, baik itu diucapkan maupun kerenteking hati. Yang kedua adalah passion atau semangat. Dan yang ketiga adalah performance atau kualitas amal. Yang pertama jamaah, niat atau purpose yang ikhlas. Ikhlas niat manungku pujo dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah fondasi, ruh dan kompas bagi setiap amal. Tanpa niat yang benar, amal fisik yang besar sekalipun bisa jadi sia-sia di hadapan Allah. Maka dalam riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Maka apapun yang kita lakukan diniatkan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menegaskan nilai dan pahala suatu perbuatan tidak hanya ditentukan bentuk lahiriahnya, melainkan oleh apa yang tersimpan dalam hati, yakni adalah niat. Ketika kita bekerja, niatkan untuk mencari rezeki yang halal demi keluarga, itu adalah ibadah. Maka senantiasa kita awali dengan bismillah. Tidak harus keras-keras, tapi dalam hati. Ketika kita belajar, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan ilmu, hidayah ataupun cahaya akan diberikan. Wa nurullahi la yuhda linnas. Karena cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka niat yang tulus karena Allah semata-mata akan mengubah aktivitas duniawi jadi ibadah yang bernilai abadi. Kemudian membersihkan dari noda riya atau pamer, sum'ah, ingin didengar oleh pujian orang lain. Sehingga harus menjaga niat adalah perjuangan tiada henti yang harus terus kita luruskan dan kita perbarui setiap langkah. Ini penting bagi kita bahwa apa yang kita lakukan adalah mukhlisina lahuddin, ikhlas, tulus, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bekal abadi adalah passion atau semangat yang membara. Amal yang dilakukan tanpa semangat akan terasa berat, mudah kendur dan sulit istiqomah. Terutama adalah di subuh ini, kalau tidak kokoh, tidak kokoh, tidak kuat, mentalnya tidak kuat, ya pilih tidur, pilih turu daripada bangun dan ambil peran yang lebih besar untuk meraih ridho dari Allah. Nah, ini butuh semangat, dibutuhkan istiqomah. Semangat adalah energi pendorong yang membuat kita gigih menghadapi tantangan,
tekun dalam setiap proses dan tidak mudah menyerah. Ini yang penting, kita tidak mudah ngelukro, begitu dapat tantangan kemudian langsung mutung. Begitu dibully ataupun dikata-katain orang, langsung lembek mental kita. Seperti kerupuk disiram santan. Alhamdulillah kita tidak ada kerupuknya ya, tapi ada tempenya ya. Nah, mungkin mental kita harus seperti tempe yang kuat, yang bisa memberikan kekuatan kita. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran dan Sunnah senantiasa mendorong kita untuk menjadi pribadi yang aktif, produktif, dan bersemangat dalam kebaikan. Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, kulik malu fasayarallahu amalakum, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini membakar semangat kita, sebab kita tahu bahwa setiap usaha sekecil apapun tidak akan luput dari pengawasan Allah. Jadi apa di sini, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di Allah mengetahui apa saja sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan. Kalau di dalam surat Luqman, mau di gelap gulita, mau bersembunyi di mana saja atau di belakang batu besar, tembus itu pandangan ataupun pengetahuan Allah terhadap perilaku perbuatan kita. Mau ditutupi dengan apapun. Kalau sekarang di era teknologi, bahkan kita sedang ngaji itu di teropong dari Amerika itu kelihatan masjid kita itu, karena terlihat oleh satelit. Jadi sebenarnya saat ini orang melakukan kejahatan apapun itu terekam, terlihat, baik itu secara nyata dengan kasat mata maupun dengan teknologi yang ada. Sehingga kita harus semangat bukan hanya tentang memulai, tetapi juga konsisten. Jadi tidak hanya awalnya saja, tetapi juga di tengahnya dan di akhirnya, secara terus-menerus istiqomah. Yang ketiga, bekal abadi adalah performance atau kualitas amal yang prima. Allah tidak hanya melihat mental kita, tetapi juga melihat kualitas amal kita, tetapi juga bagaimana kita mengerjakannya. Dia mencintai hamba-hambanya yang beramal dengan kualitas terbaik. Maka di dalam surat Al-Mulk disebutkan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, di sini ada diksi atau kata ataupun pilihan kata, yaitu ahsanu amala, yang lebih baik amalnya atau yang terbaik amalnya. Ini mengindikasikan bahwa kualitas adalah kunci. Jadi sholat kita tidak hanya fisiknya kelihatan, tetapi di situ meresap sampai hati, balung sumsum ke diri kita sehingga kita merasakan nikmat, yaitu halawatul iman. Nikmatnya iman itu sampai ke ulu hati, merasuk ke semua pori-pori dan yang ada pada badan kita sehingga kita menikmati. Jadi kunci ini adalah berarti amal harus dilakukan sesuai syariat, dengan kesungguhan hati, dengan upaya maksimal, ya, sesuai dengan syariat. Bukan kita beramal sak penake dhewe tanpa ketentuan-ketentuan. Kalau ibadah mahdhah yang ketentuan syarat dan tata cara rukunnya itu sudah pasti, ya sesuai dengan apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Sementara dalam ibadah sosial ghairu mahdhah itu kita sandarkan perbuatan itu kepada Allah akan bernilai ibadah. Nah, ini dengan kesungguhan hati, dengan upaya yang maksimal. Berinfaklah dengan harta terbaik, sholatlah dengan khusyuk, bantulah sesama dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan jiwa pengorbanan atau jiwa kerelawanan sosial. Dan kerjakan setiap tugas duniawi dengan profesionalisme tinggi. Inilah yang mungkin barangkali ketika kita beribadah sungguh-sungguh akan berdampak pada apa ketika kita mendapatkan tugas dalam kehidupan sosial, ya kan, akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh ilmu yang kita miliki. Sehingga nanti dampaknya adalah akan adanya penghargaan. Kita belajar sungguh-sungguh, maka prestasi kita akan tinggi, dan di situ akan ada rekognisi pengakuan masyarakat bahwa ia adalah SDM yang unggul yang siap dipakai dalam kehidupan. Ketiga pilar ini bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan ekosistem yang saling terhubung dan menguatkan. Niat yang lurus tanpa semangat dan kualitas amal akan tinggal angan-angan. Semangat yang membara tanpa niat yang benar bisa jadi hanya kelelahan tanpa makna. Bahkan bisa terjerumus pada perbuatan ria atau kesombongan. Kualitas amal yang tinggi tanpa niat ikhlas dan semangat tulus akan terus berat tanpa keberkahan dan mungkin tak bernilai di sisi Allah. Ibarat bangunan, niat adalah fondasi, semangat adalah pekerja yang tak kenal lelah, dan kualitas adalah bahan serta detail arsitektur yang memastikan bangunan itu kokoh, indah, dan bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Maka sudah saatnya kita melakukan muhasabah, evaluasi diri secara mendalam. Tanyakan pada diri kita setiap saat, setiap hari, setiap waktu, apakah niat saya sudah murni hanya karena Allah dalam setiap perbuatan yang kita lakukan? Apakah saya menjalankan setiap amanah dan ibadah dengan semangat yang membara, bukan sekedar mengulur atau menggugurkan kewajiban saja? Apakah saya telah berusaha memberikan yang terbaik, mengedepankan kualitas dalam setiap amal sekecil apapun, dengan senantiasa menjaga niat, menjaga semangat, dan menjaga kualitas amal yang kita lakukan? Insya Allah kita akan merasakan manisnya
dan keberkahan yang luar biasa dari Allah. Amal kita tidak hanya akan memberikan manfaat di dunia, tetapi juga terus mengalir pahalanya setelah kita tiada, menjadi amal jariah yang tak putus-putus. Setiap sedekah, setiap ilmu yang kita ajarkan, kita sampaikan, setiap jejak kebaikan yang kita tinggalkan akan jadi mata air pahala yang tidak pernah kering. Itulah tinggalan baqiyah sholihah, amal yang terus mengalir yang harus kita upayakan sehingga investasi dunia dan akhirat kita akan tercapai dengan baik. Semoga Allah memberikan ridho dan kekuatan kepada kita, akhirnya kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.